Udara di penthouse masih terasa dingin setelah pertengkaran mereka tentang Ibu Ardan. Liana berhati-hati, berusaha tidak memicu amarahnya lagi. Tapi pengetahuan yang dia simpan terasa seperti bom waktu di dadanya. Setiap kali dia memandang Ardan, dia melihat dua pria, CEO yang dingin dan perkasa, dan anak laki-laki yang terluka yang dikhianati oleh orang yang seharusnya melindunginya. Ardan, di sisi lain, tampaknya telah melupakan ledakannya. Dia kembali ke rutinitasnya yang sibuk, tapi ada jarak yang lebih besar antara mereka sekarang, seolah-olah Liana telah menyentuh luka yang terlalu dalam dan dia mundur untuk menjaganya. Beberapa hari setelah insiden itu, Ibu Siska mendekati Liana dengan wajah yang lebih keriput dari biasanya. "Nyonya Liana," bisiknya, suaranya rendah sehingga hampir tidak terdengar. "Bisa saya bicara dengan Anda sebentar? Secara pribadi." Liana, yang terkejut dengan sikapnya yang tidak biasa, mengangguk dan mengikutinya ke dapur, jauh dari mata dan telinga lainnya. Ibu Siska memandunya ke sudut yang paling jauh, tangannya meremas-remas apronnya. Saya melihat Anda sering pergi ke perpustakaan akhir-akhir ini," mulainya, suaranya bergetar. Liana membeku. Jantungnya berdebar kencang. "Saya suka membaca," jawabnya, mencoba terdengar normal. "Iya, Nyonya. Tapi..." Ibu Siska menarik napas dalam-dalam. "Tapi saya juga melihat panel kayu itu, yang di dekat rak buku sejarah. Itu sedikit terbuka kemarin." Mata Liana membelalak. Ibu Siska tahu. "Bu Siska, saya..." Ibu Siska meletakkan jari di bibirnya, matanya liar ketakutan. "Jangan katakan apa-apa. Saya tidak ingin tahu. Tapi Anda harus berhati-hati, Nyonya. Sangat berhati-hati." "Kenapa? Apa yang ada di ruangan itu?" tanya Liana, memanfaatkan kesempatan ini. Ibu Siska menggeleng, wajahnya pucat. "Banyak kenangan. Banyak rasa sakit. Tuan Ardan. Dia sangat marah jika ada yang masuk ke sana. Bertahun-tahun yang lalu, seorang pelayan iseng membersihkan ruangan itu dan membuang beberapa barang yang dia anggap sampah. Tuan Ardan memecatnya pada hari itu juga, tanpa pesangon. Dia seperti orang yang berbeda saat marah karena hal itu." Liana merasakan rasa takut yang menggelikan. Tapi dia juga penasaran. "Bu Siska, Anda kenal Nyonya Sari, bukan?" Seketika, mata Ibu Siska berkaca-kaca. Dia adalah wanita yang baik. Sangat baik dan penyayang. Sangat berbeda dengan yang lain. Dia melihat ke sekeliling dengan paranoid sebelum melanjutkan, suaranya hampir seperti desahan. "Dia tidak pergi karena ingin, Nyonya. Dia sakit. Sangat sakit." Tapi kenapa Ardan berpikir? "Tuan Agung," potong Ibu Siska, menyebut nama ayah Ardan dengan kebencian. Dia yang menyuruh semua orang untuk mengatakan bahwa Nyonya Sari pergi karena tidak tahan dengan kemiskinan. Dia melarang siapapun untuk membicarakan penyakitnya. Dia bilang itu aib keluarga. Air mata mengalir di pipinya yang keriput. "Saya ingin memberitahu Tuan Ardan yang kecil, tapi saya tidak berani. Saya hanya seorang pelayan.
Liana memegang tangan wanita tua itu, merasakan getarnya. Itu bukan salah Anda, Bu Siska. Tapi sekarang Anda tahu, Nyonya. Dan pengetahuan itu berbahaya. Jika Tuan Ardan tahu bahwa Anda tahu, saya tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Dia membenci pengkhianatan lebih dari apapun. Ibu Siska memandangnya dengan mata yang memohon. Jangan memberitahunya. Untuk kebaikan Anda sendiri, jangan. Peringatannya menggantung di udara, berat dan menakutkan. Liana mengangguk, hancur oleh beban rahasia yang sekarang dia bagi dengan wanita tua ini. Keesokan harinya, Liana menemukan sebuah paket anonim yang ditinggalkan di depan pintu kamarnya. Di dalamnya, ada dokumen medis lama, salinan hasil diagnosis dan rencana perawatan untuk Sari Pratama. Nama klinik di Swiss tercetak jelas di atasnya, bersama dengan tanggal yang sesuai dengan waktu kepergiannya. Seseorang, mungkin Ibu Siska, atau mungkin seseorang yang setia kepada almarhumah Nyonya Sari, telah memutuskan untuk membantu Liana, memberinya senjata untuk melawan kebohongan yang telah berlangsung puluhan tahun. Liana menyembunyikan dokumen itu di antara kertas-kertas gambarnya, perasaan campur aduk antara harapan dan ketakutan yang luar biasa. Dia sekarang memiliki bukti. Tapi bagaimana cara menggunakannya? Sementara itu, di dunia luar, ancaman dari Hendra tidak pernah benar-benar pergi. Meskipun serangan media langsung telah mereda, serangan halus masih berlanjut. Liana mulai menerima pesan anonim melalui media sosial, akun-akun palsu yang mengirimi foto-foto Ardan dengan wanita lain di berbagai acara, disertai dengan caption yang merendahkan, dia akan bosan denganmu juga, atau, lihat. Dia bahkan tidak menyentuhnya. Pernikahanmu hanya sandiwara. Pesan-pesan itu menusuk, meski Liana tahu itu hanya provokasi. Tapi yang paling menyakitkan adalah sebuah foto yang dikirim pada suatu malam, foto Ardan dan Clara sedang berbicara di sebuah balkon selama acara di Singapura. Mereka terlihat serius, dan Clara berdiri sangat dekat, tangannya menyentuh lengan Ardan. Captionnya berbunyi, dia akan kembali kepada orang yang selevel dengannya. Tunggu saja. Liana menghapusnya, tapi gambarnya telah terpatri di pikirannya. Itu adalah pengingat bahwa dunianya dengan Ardan masih sangat rapuh, dibangun di atas fondasi kontrak dan kebohongan. Ardan, yang tidak menyadari serangan balik ini, menjadi semakin sibuk dengan persiapan pertemuan dewan yang penting. Dia sering pulang larut, wajahnya keruh dan tegang. Ketegangan dengan Hendra memanas, dan perang dingin di antara mereka akan segera mencapai puncaknya. Suatu malam, Ardan pulang dalam keadaan sangat murka. Dia melemparkan tas kerjanya ke sofa dengan keras, membuat Liana yang sedang menggambar terkejut. Ada apa? Tanyanya, hati berdebar. Hendra, geramnya, meremas-remas pelipisnya. Dia seperti kecoa. Setiap kali saya pikir saya sudah menginjaknya, dia muncul lagi dengan strategi kotor yang baru. Dia menatap Liana, matanya penuh dengan amarah yang tertahan. Dia terus mengulur waktu untuk proyek Oasis. Menyembunyikan dokumen. Memutar fakta. Dia tahu proyek itu adalah bayi saya, dan dia menggunakan itu untuk menyiksa saya. Liana mendekat, dorongan untuk menghiburnya mengalahkan kehati-hatiannya. Apakah ada yang bisa aku lakukan untuk membantu? Ardan memandangnya, dan untuk sesaat, amarahnya teralihkan. Kamu sudah membantu. Dengan tidak menjatuhkan saya di depan media. Tapi kemudian, matanya menyipit. Tapi ada sesuatu yang berbeda akhir-akhir ini, bukan? Kamu terlihat gelisah. Apakah ada sesuatu yang tidak kamu katakan pada saya?
Pertanyaannya langsung dan menusuk. Liana merasa darahnya membeku. Apakah dia tahu? Apakah Ibu Siska mengatakan sesuatu? Atau apakah dia hanya bisa merasakan bahwa dia menyimpan rahasia? Tidak, jawabnya, berusaha terdengar meyakinkan. Aku hanya khawatir tentang kamu. Dan tentang pertemuan Dewan. Ardan mengamatinya untuk waktu yang lama, seolah-olah mencoba membaca pikirannya. Liana berusaha untuk tidak menunduk. Awas, Liana, ujarnya akhirnya, suaranya rendah dan berbahaya. Di duniaku, rahasia adalah mata uang. Dan pengkhianatan adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Saya berharap kamu mengingatnya. Itu adalah sebuah peringatan. Sebuah ancaman. Dia mungkin tidak tahu secara spesifik, tapi dia tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Dia berbalik dan pergi ke ruang kerjanya, meninggalkan Liana dengan perasaan takut dan bersalah yang semakin menjadi-jadi. Keesokan harinya, nasib sepertinya memaksanya untuk bertindak. Saat sedang mencari referensi untuk lukisannya di perpustakaan, Ardan masuk. Dia langsung menuju ke rak buku hukumnya, dan secara tidak sengaja, buku yang dia ambil berada tepat di sebelah tempat Liana menyembunyikan foto ibunya. Dia menarik buku itu, dan foto yang diletakkan Liana dengan hati-hati terlepas dan melayang ke lantai. Ardan membeku. Matanya tertuju pada foto itu, pada wajah ibunya yang tersenyum bahagia, memeluknya erat-erat. Dia membungkuk dan mengambilnya dengan tangan yang gemetar. Wajahnya tampak berkerut dengan emosi yang bertarung, kerinduan, kebingungan, dan kemarahan. Dari mana kamu dapatkan ini? Tanyanya, suaranya serak, tidak berangkat dari foto. Liana berdiri membeku, mulutnya kering. Aku menemukannya, gumamnya, yang technically true. Di mana? Desaknya, sekarang menatapnya, matanya menyala. Foto ini. Saya pikir sudah hilang. Ayah saya membuang semua fotonya setelah dia pergi. Dari mana asalnya? Tekanannya membuat Liana mundur. Aku menemukannya di sebuah ruangan. Di balik panel kayu. Seketika, wajah Ardan berubah dari kebingungan menjadi kemarahan yang membara. Dia tahu persis ruangan mana yang dia maksud. Kamu masuk ke sana. Raungnya, suaranya menggema di seluruh perpustakaan. Setelah saya melarangmu. Setelah saya memperingatimu. Dengar, Ardan, aku. Diam. Hardiknya, melangkah mendekat dengan ancaman. Apalagi yang kamu ambil? Apalagi yang kamu lihat? Apakah kamu mengobrak-abrik kenangan ibu saya? Ardan, tolong, dengarkan aku. Ada alasan. Alasan. Teriaknya, wajahnya hanya berjarak inci darinya, dipenuhi dengan rasa sakit dan kemarahan yang tak terbendung. Alasan apa yang bisa membenarkan pengkhianatan seperti ini? Saya mempercayaimu. Saya membiarkanmu masuk. Dan kamu mengobrak-abrik masa lalu saya seperti seorang pencuri. Ibu kamu tidak meninggalkanmu. Teriak Liana akhirnya, tidak tahan lagi. Air matanya mengalir deras. Dia sakit. Dia pergi untuk berobat. Ayahmu yang mengusirnya. Ayahmu yang berbohong padamu. Keheningan yang tiba-tiba menyelimuti ruangan. Begitu pekanya sehingga Liana bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang berdebar kencang. Ardan memandangnya, wajahnya kini tidak hanya marah, tetapi juga tidak percaya, hancur. Apa? Bisiknya, suaranya hampir tidak terdengar. Dia sakit kanker, Ardan, isak Liana, mengambil dokumen yang disembunyikannya dan menyodorkannya padanya dengan tangan gemetar. Ini buktinya. Ayahmu menolak membiayai pengobatannya. Dia pergi ke Swiss dengan bantuan teman karena dia ingin hidup. Dia ingin kembali padamu. Dia mencintaimu. Ardan mengambil dokumen itu, matanya menyapu tulisan di atasnya. Tangannya gemetar begitu hebat hingga kertasnya berdesir. Dia melihat nama ibunya, diagnosisnya, nama kliniknya. Dia membaca. Dan membaca lagi. Seolah-olah otaknya menolak untuk memproses apa yang dilihatnya. Lalu, sesuatu dalam dirinya patah. Dia tidak berteriak, tidak marah. Dia hanya terhuyung mundur, bersandar pada rak buku, wajahnya menjadi sangat pucat. Dokumen itu terjatuh dari tangannya yang lunglai. Seluruh hidupnya, keyakinannya, kemarahannya, semuanya dibangun di atas kebohongan. Kebohongan yang diciptakan oleh ayahnya sendiri. Dia memandang Liana, dan untuk pertama kalinya, dia terlihat benar-benar hilang. Rapuh.
Hancur. Pergi, bisiknya, suaranya hancur dan kosong. Tolong, pergilah. Ardan, aku. Pergi. Teriaknya, tapi teriakan itu penuh dengan keputusasaan, bukan kemarahan. Liana, dengan hati remuk redam, berbalik dan lari dari perpustakaan, meninggalkan Ardan sendirian di tengah reruntuhan kebenaran yang baru saja diungkapkan. Dia telah membongkar rahasia terkeluarga yang paling gelap. Dia telah memberikan kebenaran yang dia rasa dia butuhkan. Tapi sekarang, melihat rasa sakit yang begitu dalam di matanya, Liana tidak yakin apakah dia telah menyelamatkannya. Atau justru telah menghancurkannya selamanya. Bersambung.